PKN ya, pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, siap tidak belajar? Ya. Oke, kalau siap belajar, semua alat tulisnya sudah disiapkan ya. Kemudian sebelum kita belajar, tentu kita harus menyepakati ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi di mana kesepakatan kelas itu kita harus menyepakati beberapa tujuan pembelajaran kita, yakni ketika kita belajar kita tidak ada yang keluar maksud. Setuju tidak? Setuju. Oke, kalaupun ada yang mau buang air kecil, tentunya harus minta izin. Kedua, setelah itu kalau pembelajaran berlangsung, Ibu harap tidak ada yang makan ataupun minum. Setuju tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Ya, kemudian yang selanjutnya tidak ada yang bercerita ketika Ibu menjelaskan di depan ya. Jadi tolong perhatiannya ketika Ibu menjelaskan di depan. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak. Siapa semua yang tidak hadir? Devina. Devina. Ramadan satu kelas. Ya, oke. Ada keterangan? Oke, ada keterangan ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita belajar sebagai umat yang beragama, tentunya oke seorang Reza. Perbaiki kopinya dulu Reza. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pendidikan Pancasila, yang pertama menjelaskan makna setiap sila dalam Pancasila. Kemudian yang kedua mencontohkan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan keempat, ada menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan. Oke, sebelum Ibu lanjut, tahu sila Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Coba salah satunya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Kesetiaan yang adil beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan. Oke, tentunya semua sudah tahu ya, sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama tadi sudah kita ketahui bersama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sini jadi kita punya tema pada hari ini, kita sudah tahu tadi, kita punya apa ini, tujuan pembelajaran, kemudian ada pun yang pelajaran pada hari ini untuk pelajaran PKN, yaitu meneladani perilaku Pancasila ya. Kemudian kompetensi awalnya memahami nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila ataupun
sila Pancasila, ya. Kemudian di sini, perhatikan ke sini ya. Materi pembelajaran kita itu pertama pengenalan kembali Pancasila, ya. Pengenalan kembali Pancasila. Iya, di situ yang pertama mengulang kembali pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup bangsa. Ya, itu pengenalan kembali tentang Pancasila, ya. Yang kedua menjelaskan sila Pancasila beserta simbolnya. Tentu kalian sudah tahu sila Pancasila ada 5. Pada 5 sila Pancasila itu ada juga 5 simbol. Sudah ada, kita lihat di atas. Yang pertama, sila pertama kemudian kemudian yang kedua kesiaran yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga apa? Pohon beringin di situ Persatuan Indonesia. Yang keempat Kepala Banteng, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima dan apa simbolnya, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang perlu kita pahami. Apa semua simbol yang terdapat pada sila Pancasila yang ada 5 itu, ya. Perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya di situ ada contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama menyajikan berbagai contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan setiap sila Pancasila. Misalnya yang pertama gotong royong, saling menghormati, jujur, adil, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga membahas tokoh-tokoh inspirasi yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan atau dalam hidupnya. Yang selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita akan sebentar melaksanakan atau melakukan diskusi. Jangan betul-betul. Perhatikan ke sini, ya. Kita akan diajak menganalisis situasi sehari-hari dan menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui gambar yang akan ibu tampilkan sebentar, ya. Jadi itu tentang pembelajaran kita mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian tentu kita sudah tahu Pancasila itu merupakan apa? Dasar negara Republik Indonesia, ya. Pancasila juga merupakan ideologi negara Indonesia. Ideologi itu apa? Ide, ya. Ide atau konsep gagasan, ya, dan cita-cita. Ideologi juga dapat dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia yang harus kita pegang. Yang mana yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Siapa bisa? Ya? Ada yang bisa mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Di mana kita warga negara Indonesia harus percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, ya, kita masing-masing. Tentunya semua kita memiliki Tuhan. Jadi kita percaya dan memegang teguh pada ajaran agama kita masing-masing. Entah itu Islam, Kristen, ya, Buddha, Hindu, ya, semua agama yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya di situ pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apa yang maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana kita sebagai umat manusia selalu bersikap adil, ya, adil di dalam setiap kegiatan kita, di dalam kehidupan kita, ya, sama manusia saling menghormati, ya, saling menjaga, saling membantu, tolong menolong, itu pada sila kedua. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Tentu persatuan Indonesia semua kita sudah ketahui, di mana kita sebagai warga negara Indonesia selalu bersatu, ya, untuk memerdekakan negara kita. Itu.
Ya, sila keempat ini mengartikan bahwa kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dalam suatu masyarakat atau dalam lingkungan seperti kita ini, lingkungan kelas, harus melalui apa? Musyawarah. Dibicarakan bersama, itu yang namanya musyawarah. Diputuskan bersama. Ketika contohnya apa? Ketika kita memilih ketua kelas, ketika kita memilih kalau seperti di ketua OSIS, itu selalu mengadakan musyawarah untuk menggapai mufakat. Apa itu mufakat? Kesepakatan kita bersama. Jadi tidak ada saling menyalahkan, saya bilang memang tadi begini. Tidak ya, karena kita melalui musyawarah. Tuh. Kemudian yang kelima terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengartikan bahwa kita harus selalu bersikap adil dengan sesama, menghormati hak-hak orang lain, gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian harus menyimak antara hak dan kewajiban kita. Mana hak kita? Hak kita datang ke sekolah, contohnya sebagai kalian siswa, hak kalian adalah belajar, tapi tentu kalian setiap memiliki hak juga memiliki kewajiban. Apa kewajiban kalian datang ke sekolah? Haknya tadi belajar, kewajibannya mematuhi aturan sekolah. Contohnya apa itu aturan sekolah? Menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, kalau diperintahkan membersihkan, tentu membersihkan entah itu dalam kelas atau di halaman sekolah. Itu adalah kewajiban kita sebagai siswa atau kalian sebagai siswa. Hak kalian adalah menuntut ilmu. Datang ke sekolah harus belajar. Jadi ketika kalian tidak belajar, berarti kalian mengabaikan hak kalian. Jadi ketika ada mata pelajaran ibu ini yang bawa, silakan datangi. Bu, pelajarannya ibu sekarang di kelas kami. Itu adalah hak kalian, ya? Sebagai siswa mendapatkan apa? Pelajaran di sekolah. Tetapi ingat, setiap kita memiliki hak, tentu kita memiliki kewajiban apa itu? Menjaga nama baik sekolah kita. Jangan datang di luar, sekolahku ini begini, gurunya begini. Itu tidak boleh. Karena apa? Kewajiban kita menjaga nama baik tempatnya kita belajar, menuntut ilmu. Kedua, ketika kita masuk ke sekolah, tentunya di sekolah itu memiliki aturan. Apa itu sudah menjadi kewajiban kita. Yakni yang pertama tadi sudah ibu bilangkan, membersihkan halaman sekolah, membersihkan dalam kelas. Tentu ketika kita belajar dalam keadaan kotor, tidak maksimal pembelajaran kita karena bau, kotor, berdebu. Tetapi ketika bersih, halaman bersih, tentu kita tenang juga belajar. Ya. Sekarang sudah paham tentang Pancasila tadi? Paham? Apa yang kita pelajari tadi? Meneladani perilaku Pancasila. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sekarang di buku paket kalian di situ ada pada halaman 59. Silakan dilihat gambar yang ada ibu tampilkan di layar fokus ya. Silakan dilihat. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya untuk Iya. Di situ ada beberapa gambar yang ibu akan tampilkan. Di sini silakan kalian lihat gambar, ibu kasih petunjuk dulu ya, baru dibagi LKPD-nya. Di sini ibu akan lihatkan gambar, kemudian pada gambar ini kalian lihat di situ orang sedang apa? Apakah dia masuk masuk pada sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Tadi ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Sila kedua apa? Kemanusiaan. Iya. Apakah dia masuk dalam sila kedua, sila ketiga, atau sila keempat, atau sila kelima? Setiap gambar yang ibu tampilkan ditampilkan dan ada di buku kalian nanti ya, di buku paket itu pada halaman yang ibu bilang tadi.
itu kalian analisis apakah dia masuk pada gambar tersebut, orang sedang melakukan apa itu, kegiatan apa yang mereka lakukan, dan dia masuk pada sila keberapa ya. Iya, itu ada gambar yang selanjutnya ya. Itu terdapat pada halaman 35. Itu anak-anak atau teman-teman kalian sedang apa itu? Apa yang orang laksanakan di situ? Apa kegiatan apa yang orang lakukan di situ? Apakah dia membutuhkan kerjasama? Ya. Kemudian kalau dia membutuhkan kerjasama, masuk pada sila keberapa dia? Ya. Nah, ini tadi apa yang mereka lakukan di situ pada gambar itu, dan masukkah dia di sila berapa? Sila pertama, kedua, ketiga. Seperti penjelasan tadi ya, yang ini sudah dijelaskan. Nah, kalau menurut kalian yang ada di gambar itu orang sedang apa? Membersihkan. Di mana tempatnya membersihkan itu? Di rumah. Di ruang tamu ya, sedang membersihkan. Ada bapak mau mengepel, ibu menyapu. Ada anak laki-laki yang sedang membersihkan jendela, ada anak perempuan sedang memperbaiki meja, lap-lap meja dan vas bunga. Apa yang mereka lakukan itu? Yang begitu dinamakan apa itu? Kerjasama. Iya. Ya. Yang begitu yang namanya kerjasama ya. Ya. Jadi pada gambar itu, gambar 1, 2, 3, dan 4, ada 5 gambar di sini ya, sampai 5. Silakan kalian lihat itu gambar, apakah dia masuk pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pada sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di situ ya. Kemudian setelah diperlihatkan gambar tadi pada buku kalian, ini pertanyaan yang muncul di LKPD nanti. Ini pada sila manakah yang tercermin pada setiap gambar? Jelaskan alasan. Kalau mau pilih, kalian memilih, gambar ini mencerminkan sila Pancasila yang ini, yang pertama atau yang kedua. Berikan alasan kenapa sampai kalian memilih seperti itu. Apa alasannya sampai kalian mengatakan bahwa gambar 1 dia menyatakan pada mencerminkan sila kedua, ya? Silakan diberikan alasannya. Kalian pilih gambar, kalian tentukan pada sila berapa, kemudian jelaskan alasan kalian sampai mengatakan hal tersebut. Perhatikan ke sini ya, Aidil. Yang kedua, tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang kamu temukan pada gambar tersebut. Ya, jadi kalian tuliskan contoh perilaku. Yang tadi sudah kalian lihat, ada apa namanya? Kerjasama. Ya. Kemudian selanjutnya nanti di bukunya kalian, buku paket, di sini ada cerita pendek, ya. Di sini ada cerita pendek mengangkat nilai-nilai Pancasila, misalnya tentang persahabatan anak yang berbeda suku. Contohnya ada suku Kaili, ada suku Bugis, ya, seperti itu. Ya, persahabat berteman ya. Jadi ada nanti ceritanya. Kemudian cerita tentang gotong royong membangun rumah untuk korban bencana. Jadi di situ kemudian di pertanyaannya ada 2. Tokoh dalam cerita tersebut telah menunjukkan perilaku yang mencerminkan sila Pancasila yang mana saja ya pada cerita tersebut. Berikan alasanmu. Jadi yang kedua, jika kamu berada dalam situasi yang sama, tindakan apa yang kamu lakukan? Jelas ya. Jadi ketika kau mengadakan kerjasama tadi atau bergotong royong tadi, jika kamu berada pada dalam keadaan cerita itu, maksudnya apa tindakan yang akan kamu lakukan? Tolong dijelaskan ya. Paham tidak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ibu bagi pendapat bedanya ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpul pendapat bedanya. Ayo kembali duduk di kursinya masing-masing ya. Oke, kembali duduk yang rapi.
Ya, oke. Ya, jadi di rumah kita selalu belajar. Jadi diperhatikan di rumah kita selalu belajar. Apa yang sudah disampaikan di sekolah selalu diulang lagi di rumah. Karena semester tidak akan lama lagi ya. Kemudian sebelum semester kegiatan kita begitu banyak. Jadi tolong di rumah itu maksudnya dinin sedikit waktunya untuk ketika ujian semester 1 masih ada lagi yang sakit. Hah? Jadi itu yang selalu ibu ingatkan. Jaga kesehatan, belajar di rumah, karena tinggal hitung berapa hari, tidak sampai lagi 1 bulan kita akan semester. Ya, semester 1 menghadapi semester ganjil ya. Jadi kemudian dari kesepakatan tadi yang kita kesepakati sebelum kita belajar, ada tidak melanggar? Ada tidak melanggar? Ada yang makan? Ada yang minum? Ada yang keluar tapi minta izin ya? Minta izin sebelum keluar. Oke. Kemudian ada tidak dari pelajaran tadi yang menurut kalian sulit? Oke. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita beri kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kita ulang lagi, sila Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Simbolnya apa? Yang kedua apa? Simbolnya apa? Yang ketiga apa? Pohon beringin. Yang keempat? Kerakyatan yang dimiliki. Simbolnya apa? Yang terakhir yang memiliki simbol padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi itu adalah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pegangan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia ya. Ada 5 sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara kita ya. Oke. Apa slogan dari Pancasila ini? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda Suku. berbeda-beda tetap satu. Berbeda suku, berbeda agama, ya, berbeda warna kulit, tetapi kita tetap satu, ya. Sudah, Pak? Sudah? Apa tadi Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Apa itu maksudnya berbeda-beda? Berbeda suku, beda agama, beda ras, beda warna kulit, tetapi kita tetap satu negara kesatuan, negara Indonesia. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kemudian sebagai umat yang beragama tentunya kita membuka pelajaran dengan berdoa dan menutupnya juga dengan berdoa. Maju saudara. Ya, siap. Sebelum kita pulang. Man,